Hai teman-teman, selamat datang di kursus Microsoft Excel by Edufora. Jadi di sini kita akan belajar bareng tentang Microsoft Excel dari dasar hingga lanjut. Jadi teman-teman baik yang baru pertama kali belajar, belum tahu apa itu Excel dan apa fitur-fitur di dalamnya, ataupun teman-teman yang sudah pernah belajar Excel dan ingin memperdalam ilmunya, termasuk saya ya, itu bisa kita bareng-bareng mendapatkan manfaat yang maksimal. Dalam belajar nanti, metode yang kita gunakan itu tidak hanya materi doang ya, tidak hanya teori doang, tapi di sini kita juga akan em, belajar demonstrasi langsung. Kita akan masuk ke Excel-nya langsung, kemudian melihat fiturnya di mana aja, terus cara kerjanya bagaimana aja, supaya teman-teman semua itu kebayang dan melihat cara kerjanya secara real time. Dan juga nanti di akhir atau dalam sepanjang pembelajaran ini kita akan menggunakan studi kasus dan di akhir juga akan ada satu project untuk men-challenge kemampuan kita atau pemahaman kita terhadap Microsoft Excel ini. Tapi sebelum itu mungkin izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rafiq. Saat video ini dibuat, saya sedang bekerja sebagai project manager di salah satu perusahaan teknologi terbesar di Asia Tenggara. Dan saya sudah berpengalaman lebih dari 5 tahun dalam menggunakan Microsoft Excel ini. Jika nantinya setelah belajar teman-teman masih ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dengan saya, teman-teman bisa langsung bertanya di LinkedIn yang tertera di sini. Ini adalah kurikulum dari kursus Microsoft Excel yang akan kita pelajari. Jadi kita memang pengen teman-teman itu bisa memahami Excel ini secara menyeluruh. Makanya kita menyusun bagaimana supaya materi-materi itu kita pelajari benar-benar dari awal sampai akhir secara terstruktur sehingga teman-teman bisa memahami ini secara lebih baik. Akan terbagi menjadi 3 topik besar, yaitu basic, kemudian intermediate, dan advance. Di basic ini, kita akan belajar terkait dasar-dasar Excel, apa itu Excel, kemudian penggunaannya apa aja, kemudian kita akan mengenali interface Excel itu seperti apa, hingga nanti kita belajar cara masukkan data gitu ya, kemudian formattingnya seperti apa, terus kita kenal apa itu formula yang akan sangat berguna nanti ketika teman-teman ingin menganalisis data gitu ya. Terus juga kita belajar tentang conditional formatting supaya data yang kita olah itu menjadi lebih rapi dan juga lebih insightful. Terus juga kita belajar basic chart. Ini juga cukup penting ketika kita ingin menganalisis data dan ingin memberikan insight kepada stakeholder. Kemudian table dan juga data validation dan ya kita akan belajar tentang bagaimana sih cara kita buat ngeprint dan setup Excel kita gitu ya. Terus di intermediate kita akan belajar lebih jauh tentang lookup functions, akan dibagi menjadi 2 part. Terus juga pivot table, salah satu fitur yang paling populer di Excel. Kemudian juga charting yang lebih baik seperti apa, kemudian data cleaning itu seperti apa, dan di topik terakhir intermediate nanti kita akan belajar tentang makro dan juga VBA atau Visual Basic Applications. Nah, ini juga fitur yang cukup advance tapi sebenarnya sangat berguna tapi jarang digunakan gitu. Kemudian di advance, nah ini ada beberapa materi yang mungkin agak sulit tapi sebetulnya ini sangat berguna teman-teman, terutama buat teman-teman yang berhubungan dengan banyak sekali data, apa mungkin jutaan ya, jutaan data setiap hari. Eh, Kemudian di advance, kita akan belajar terkait functions, tapi yang advance, ini ada beberapa functions yang cukup sebenarnya berguna, tapi jarang digunakan. Kita akan bagi juga menjadi 2 part. Terus juga ada Power Query dan Power Pivot. Ini sangat berguna, terutama buat teman-teman yang mungkin menggunakan Excel ini setiap hari, tapi data yang digunakan itu bisa sampai ratusan ribu atau jutaan. Ini juga penting untuk kita ketahui. Terus juga em, bagaimana melakukan analisis data dengan Power Pivot. Kemudian di advance, kita akan belajar terkait functions lagi.
tapi ini yang sifatnya lebih advance. Jadi cukup berguna, tapi biasanya jarang digunakan karena tidak banyak orang yang tahu. Kita akan bagi menjadi dua part. Terus juga kita belajar terkait Power Query dan Power Pivot. Ini juga fitur yang cukup powerful sesuai namanya. Sangat berguna buat teman-teman yang tiap hari harus ya baku hantam dengan data yang banyak sekali ya, ratusan ribu atau jutaan, sampai mungkin komputer teman-teman ngehang atau gimana. Nah, ini bisa kita gunakan Power Query dan Power Pivot supaya pekerjaan kita itu lebih ringan dan lebih mudah. Dan terakhir, kita juga akan berusaha mensummarikan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari dalam sebuah project untuk membuat dynamic dashboard. Jadi dengan dynamic dashboard ini nanti kemampuan kita terkait bagaimana eh, mengintegrasikan data, kemudian juga mengkonversikan menjadi sebuah eh, data yang insightful yang bisa dibaca oleh stakeholder, itu akan digabungkan di situ dan bagaimana kita membuat dashboard yang benar-benar dinamis atau interaktif gitu.